Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film bergenre drama berjudul Reminders of Him tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang perempuan bernama Kenna yang saat itu baru saja keluar dari penjara. Dalam perjalanan, Kenna melihat memorial kematian yang bertuliskan nama Scotty dan segera turun mencuri memorial tersebut. Setelah itu, Kenna berhenti di sebuah motel sederhana dan berencana akan tinggal di sana, mengingat Kenna yang sudah tidak punya lagi tempat tinggal. Kenna pun segera menemui pemilik hotel itu, lalu membayar sewa dengan semua sisa uang yang ia miliki. Pemilik motel itu memberikan anak kucing kepada Kenna, padahal Kenna tidak mampu memberi makan anak kucing tersebut maupun membiayai hidupnya sendiri. Di tempat lain, terdapat seorang anak berusia 6 tahun bernama Diem yang sedang bermain dengan tetangganya yang bernama Ledger. Sesaat kemudian, nenek Diem yang bernama Grace datang menjemput Diem. Setelah itu, Ledger pun segera pergi bekerja. Dalam perjalanan, Ledger melihat memorial Scotty yang telah diambil oleh seseorang. Sesampainya di tempat kerja, Ledger memberitahu hal ini kepada temannya yang bernama Roman dan juga Mary. Di sisi lain, Kenna mencoba mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya saja tidak ada yang mau memperkerjakan Kenna, mengingat Kenna adalah seorang mantan kriminal. Kenna pun segera pergi ke sebuah toko dan teringat bagaimana dulu dirinya pernah bekerja di toko itu. Di sanalah Kenna bertemu dengan Scotty untuk pertama kalinya dan Scotty langsung mengajak Kenna untuk berkencan. Kenna merasa semua yang ada di dalam kota tersebut selalu mengingatkannya kepada sosok Scotty. Setelah itu Kenna pergi ke sebuah bar untuk minum kopi dan bertemu dengan Ledger. Kenna melihat tampilan bar yang sudah diubah. Kenna juga membuka buku catatan dari dalam tasnya yang membuat Ledger bertanya, "Buku apa yang kamu bawa, Kenna?" Tapi Kenna tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kenna lalu bertanya apakah bar itu sedang menerima karyawan baru. Sayangnya mereka belum punya lowongan untuk Kenna yang membuat Kenna segera pergi dari sana dan tanpa sengaja meninggalkan buku-buku tadi. Tidak lama setelahnya, Kenna teringat dengan bukunya dan ia pun kembali ke bar untuk mengambil buku-buku yang sudah diamankan oleh Ledger lebih dulu. Ledger lalu mengantar Kenna keluar dari pintu belakang sambil bertanya nomor telepon Kenna. Kenna mengatakan kalau ia tidak punya telepon yang membuat Ledger tidak percaya dan seolah-olah ia ingin mengajak Kenna berkenalan secara cepat. Di sini Kenna tiba-tiba mengalami sesak dan ia pun segera pergi. Sesampainya di rumah, Kenna mengambil buku catatannya dan menuliskan diary yang ditujukan kepada Scotty. Kenna mengatakan kalau di hari itu ia bertemu dengan Ledger yang tidak lain adalah teman baik dari Scotty. Namun Ledger tidak mengenali Kenna, mengingat mereka yang tidak pernah bertemu langsung sebelumnya. Kenna kemudian teringat kepada Scotty yang ternyata adalah pacarnya yang sudah meninggal. Saat itu mereka merayakan ulang tahun Scotty di rumahnya Grace dan Patrick yang merupakan orang tua dari Scotty sendiri. Setelah acara tiup lilin, Kenna mengajak Scotty untuk merayakan ulang tahun di luar. Tapi ketika malam tiba, Grace justru menerima kabar bahwa Scotty mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia. Kenna pun disalahkan dalam kejadian ini dengan dugaan Kenna berada dalam pengaruh obat dan juga alkohol. Atas kesalahannya itu, Kenna kemudian dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Kenna kembali ke sana dan masuk kembali ke kehidupan mereka hanya untuk satu hal, yaitu bertemu dengan putri mereka yang tidak lain adalah Diem. Diem diasuh oleh kakek neneknya dan juga Ledger yang merupakan sahabat ayahnya. Ledger benar-benar menggantikan peran Scotty dengan membantu dan selalu hadir untuk Diem.
Suatu hari, Diem bertanya kapan ibunya akan membelikan mobil untuknya. Ledger menjawab bahwa Grace sudah memiliki mobil untuk mereka, tapi dia menekankan kalau yang dimaksudkan adalah ibunya, bukan neneknya. Ledger lalu membicarakan hal ini kepada Grace, tapi Grace merasa kalau ia belum siap menceritakan tentang keadaan Kenna kepada Diem. Di hari itu, Kenna kembali melamar pekerjaan di supermarket, tapi ditolak oleh manajer supermarket tersebut karena memiliki riwayat kriminal. Kenna yang kesal kemudian pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan asisten manajer yang bernama Amy. Setelah mendengar ceritanya Kenna, Amy pun memberikan pekerjaan kepada Kenna dan ia akan bicara langsung dengan manajer dari supermarket itu. Kemudian, Kenna pergi ke rumah Grace yang dimana Ledger sedang bersama Diem. Melihat Kenna yang berdiri di luar, Ledger segera menghampirinya dan menduga kalau Kenna datang untuk mencari dirinya. Kenna mengatakan kalau ia datang bukan untuk menemui Ledger. Disinilah Ledger menyadari kalau Kenna adalah ibu kandung dari Diem dan meminta Kenna untuk segera pergi dari sana. Karena Kenna yang tidak mau pergi, Ledger menyeret Kenna ke dalam rumahnya dan memperingatkan kalau Kenna sudah tidak punya hak atas Diem. Ledger pun keluar untuk mengambil mobil dan akan mengantarkan Kenna. Tapi Kenna memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari ke rumah Grace yang membuat Ledger segera mengejar dan menghentikannya. Ledger lalu meminta Kenna untuk masuk ke dalam mobil dan jangan sampai membuat masalah di tempat tersebut. Yang kemudian ia segera mengantar Kenna pulang ke motel. Sesampainya di sana, Ledger memperingatkan Kenna agar tidak berpikir kembali menemui Diem. Kenna pun spontan marah-marah dan ia menyumpah Ledger yang telah menghalangi niatannya. Kenna lalu teringat bagaimana ketika ia berada di penjara dulu, ia melahirkan putrinya dengan kondisi tangan diborgol di ranjang. Setelah putrinya lahir, mereka langsung membawa bayi itu, sementara Kenna belum sempat melihat wajah bayinya. Beberapa hari kemudian, Kenna kembali ke penjara, di mana seorang tahanan bernama Ivy menyadari baju Kenna yang basah akibat ASI-nya yang keluar. Lalu, Ivy membantu Kenna mengeringkan baju tersebut dan ia meminta Kenna melupakan bayinya karena mengingat bayi itu akan membuat Kenna sedih berkepanjangan. Akan tetapi, Kenna memilih untuk hidup dalam kesedihan dan tidak mau melupakan bayinya. Malam hari, Grace dan Patrick kembali bertemu dengan Ledger untuk membicarakan Kenna yang sudah keluar dari penjara. Ledger meyakinkan mereka kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan Kenna bertemu dengan Diem. Setelah itu, Ledger membicarakan hal ini kepada Roman. Roman merasa seharusnya Kenna diizinkan saja bertemu dengan Diem karena bagaimanapun Kenna adalah ibu kandung dari Diem. Ledger sebenarnya merasa dilema karena kedua orang tua Scotty sudah memutuskan kalau Kenna tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan mereka lagi karena menganggap Kenna adalah pembunuh dari anak mereka. Ketika hari berganti, Ledger dan kedua orang tua Scotty kembali bertemu untuk membicarakan bahwa Kenna tidak bisa melakukan apapun secara hukum, apalagi merebut hak asuh dari Diem. Namun, hal ini tidak serta-merta membuat mereka tenang. Mereka justru takut Kenna akan menculik Diem lalu membawanya pergi dari sana. Ledger mulai merasa bahwa mereka semua harus mendengarkan Kenna dan menuruti apa yang Kenna inginkan. Tapi pendapat ini langsung ditolak oleh kedua orang tua Scotty, di mana mereka sama sekali tidak mau bertemu dengan Kenna. Ledger pun kembali teringat bagaimana dulunya saat ia bersama Scotty. Scotty sempat mengatakan kalau mimpinya hanyalah ingin menikah, punya anak, dan juga menjadi seorang ayah. Ledger lalu sengaja pergi ke supermarket tempat Kenna bekerja. Kenna yang seolah sudah mengerti maksud Ledger adalah ingin bertemu dengannya, langsung membantu membawakan barang-barang untuk keluar dari supermarket tersebut. Di saat itulah Kenna sempat menemukan bandana dari Diem yang terjatuh dan ia bertanya seperti apa Diem terlihat saat ini. Ledger memberitahu bahwa Diem persis seperti ibunya. Ketika malam tiba, Kenna pulang hujan-hujanan dan sempat singgah di bar tempat Ledger bekerja. Karena melihat Kenna yang basah kuyup, Ledger menawarkan untuk mengantarkan Kenna pulang.
no idea who you were until I heard your name because... Setelah itu, Ledger kembali teringat bagaimana dulunya Scotty menghubungi Ledger untuk memberitahu bahwa ia akan melamar Kenna di hari ulang tahun Kenna. Di hari berikutnya, Diem menelpon Ledger hanya untuk memberitahu bahwa ia dan Grace akan pergi berbelanja. Ledger sempat bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Diem langsung mematikan telepon itu. Karena takut Diem akan bertemu dengan Kenna, Ledger langsung mengejar keduanya, dan sesuai dugaan, keduanya pergi ke tempat Kenna bekerja. Sebelum keduanya masuk ke dalam supermarket, Ledger telah tiba di sana lebih dulu dan meminta keduanya untuk segera pergi. Rupanya Kenna melihat Grace dan Diem yang membuatnya langsung mengejar kedua orang itu. Sayangnya, kedua orang itu keburu pergi yang membuat Kenna melampiaskan kekesalannya kepada Ledger karena telah menghalanginya untuk bertemu dengan putrinya. Kenna kemudian meninggalkan pekerjaannya dan ia pun pulang berjalan kaki. Ledger segera mengejar Kenna di mana keduanya berhenti di tengah ladang. Kenna bercerita bagaimana dulunya ketika ia berada di penjara. Para wanita di sana memberitahu bahwa Kenna akan dibiarkan bersama anaknya selama 2 hari penuh. Tapi sayangnya, Diem lahir secara prematur, sehingga Diem harus segera dibawa pergi dan tidak pernah bertemu dengan Kenna. Kenna pun sadar bahwa ia kembali bukan karena dirinya merasa berhak hidup dengan Diem. Kenna hanya ingin melihat anaknya bersama Scotty. Pada akhirnya Ledger mulai luluh dan ia pun menunjukkan rekaman video ketika Diem dan Ledger sedang bermain. Setelah melihat rekaman video tersebut, Kenna merasa sedikit lebih baik. Malam harinya, Kenna bertanya apakah Ledger juga membencinya seperti kedua orang tua Scotty yang membenci Kenna. Ledger mengaku awalnya memang ia membenci Kenna yang diduga telah menjadi penyebab kematian dari Scotty. Tapi sekarang Ledger merasa bahwa Kenna adalah gadis paling menyedihkan yang pernah ia kenali. Ledger memberitahu bahwa pada saat persidangan orang tua Scotty melihat wajah Kenna sangat datar seperti tidak merasa menyesal atas apa yang terjadi. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kedua orang tua Scotty sangat membenci Kenna. Kenna mencoba meluruskan tuduhan itu. Saat itu ia merasa sangat hancur dan tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Itulah sebabnya wajahnya terlihat datar dan tidak menunjukkan kesedihan, yang itu berarti semua yang dilihat oleh orang tua Scotty adalah buruk sangka. Sesampainya di motel, Kenna mengungkapkan bahwa ia sangat ingin membawa Diem untuk pergi. Tapi Kenna menahan diri sampai kedua orang tua Scotty menerimanya kembali dan ia siap bertemu dengan mereka semua. Kenna rela menunggu asalkan kedua orang tua Scotty bisa menganggap Kenna cukup bertanggung jawab. Ledger bertanya bagaimana jika kesempatan itu tidak pernah ada. Kenna pun menjawab bahwa ia akan terus berharap meskipun keadaannya sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin. Mendengar hal tersebut, Ledger mulai merasa iba dan ia menawarkan agar Kenna bekerja untuknya di setiap weekend. Lalu ketika hari berganti, Kenna keluar dari motel dan akan pergi ke sebuah bar tempat kerja barunya. Dari kejauhan ternyata Grace yang penasaran terlihat sedang mengawasi Kenna. Sesampainya di bar, Kenna berkenalan dengan Roman dan juga Mary. Kenna sempat melihat slip pengembalian dana pernikahan atas nama Lea dan bertanya pada Mary siapa itu Lea. Rupanya Lea merupakan mantan tunangan dari Ledger. Lea putus dengan Ledger karena cemburu pada Diem mengingat Ledger lebih banyak menghabiskan waktu dengan Diem dibandingkan dengan Lea. Setelah bekerja, Ledger menawarkan untuk mengantarkan Kenna pulang. Dalam perjalanan, Kenna sempat bertanya lagi apakah Diem pernah bertanya mengenai ibu kandungnya. Kali ini Ledger mengatakan kalau Diem belum memahami dinamika keluarga serta tidak merasa ada yang hilang dari dirinya. Kenna lalu meminta Ledger untuk menceritakan tentang Diem. Ledger pun mulai menceritakan apa yang Diem sukai dan tidak sukai. Dan yang paling penting adalah Diem selalu bersemangat sama seperti Kenna. Ledger yang masih penasaran mengenai buku yang dibawa Kenna beberapa waktu lalu menanyakan apa isi buku itu. Pada akhirnya, Kenna pun memberitahu bahwa semua isi buku-buku tersebut adalah tentang Scotty.
Di hari selanjutnya, keduanya kembali bekerja di bar dan malam itu lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kenna sibuk menyiapkan pesanan pelanggan, sementara Ledger terlihat diam-diam memperhatikan Kenna yang sedang bekerja. Setelah bekerja, Ledger lagi-lagi mengantarkan Kenna pulang sambil membantu membawakan beberapa kursi dan meja sebagai furniture tambahan di dalam kamarnya Kenna. Ledger baru menyadari bahwa selama ini Kenna tidur di sofa karena tidak memiliki tempat tidur. Ledger pun segera memberikan matras campingnya kepada Kenna. Di saat yang bersamaan, Ledger melihat memorial kematian Scotty yang ternyata dicuri oleh Kenna. Ledger sempat marah karena sebenarnya dengan menolong Kenna seperti ini, Ledger secara tidak langsung telah mengkhianati kedua orang tua Scotty. Kenna beralasan bahwa Scotty membenci memorial, jadi ia sengaja mengambilnya. Selain itu, Kenna juga mengungkapkan bahwa ia sudah tahu kalau Ledger punya rencana tersembunyi dengan mempekerjakan Kenna di bar. Kenna pun meminta Ledger untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Ledger menghentikannya dan menunjukkan kalau ia tertarik pada Kenna. Kenna menghentikan Ledger dan menganggap hal ini akan memperburuk keadaan, di mana pada akhirnya Ledger pun minta maaf dan segera pergi dari sana. Ketika hari berganti, Kenna kembali bekerja di supermarket. Di hari itu, Kenna menerima paket berisi dokumen hukum. Sementara di sisi lain, Ledger yang sedang bersama Diem dan Grace menerima pesan dari Kenna. Ledger segera menemui Kenna dan bertanya apa yang terjadi. Ternyata, dokumen hukum yang diterima oleh Kenna berisi sebuah pembatasan. Jika Kenna mencoba menemui Diem, maka Kenna akan kembali di penjara. Untuk menghibur Kenna, Ledger segera membawanya makan es krim, lalu ia pun menunjukkan sebuah rumah mewah yang sebenarnya ingin Ledger tempati sedari lama. Hanya saja setelah bertemu dengan Diem, Ledger merasa dirinya tidak bisa jauh dari Diem dan harus selalu berada di dekat anak itu. Kenna mengaku merasa lega jika Ledger ingin melindungi Diem, tapi ia juga merasa bahwa Ledger tidak akan bisa menggantikan posisi Scotty selamanya. Keduanya pun segera kembali ke bar untuk bekerja. Tapi siapa sangka kali ini Patrick dan Grace datang ke bar tersebut. Patrick segera pergi ke belakang untuk mengambil barang yang tertinggal di mobilnya Ledger, di mana Kenna yang sempat melihat mereka memilih untuk pergi dari sana sebelum ketahuan bahwa Ledger telah memperkerjakannya. Setelah bekerja, Ledger menemui Kenna untuk berterima kasih. Selain itu, keduanya juga menunjukkan ketertarikan satu sama lain yang menandakan kalau hubungan mereka telah lebih dari teman. Lalu ketika malam, mereka pun pergi ke belakang bar untuk berduaan saja. Ledger bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam Scotty meninggal dunia. Pada akhirnya, Kenna bercerita apa yang terjadi di hari itu. Di hari ulang tahun Scotty, keduanya pergi ke tempat favorit mereka yang merupakan sebuah danau. Karena itu adalah ulang tahun Scotty, keduanya ingin merayakannya secara istimewa. Mereka sempat memakan permen yang mengandung obat terlarang untuk memicu adrenalin, tapi masih dalam dosis yang sedikit, lalu keduanya pun terjun ke danau untuk berenang. Selesai berenang, di malam harinya mereka pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan menuju sebuah restoran. Kenna menyetir mobil, sementara Scotty berada di kursi penumpang. Awalnya semua berjalan baik, hingga tanpa sengaja ban mobil mereka menabrak sesuatu yang membuat ban mobil pecah, lalu mobilnya oleng dan berbalik. Kenna pun segera mencari pertolongan, tapi sayangnya tidak ada yang mau membantu sehingga Scotty tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Kenna sempat pingsan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Disitulah permen yang ia makan sebelumnya membuat Kenna positif obat terlarang dan diduga itu menjadi penyebab kecelakaan. Akibatnya, Kenna pun dihukum 7 tahun di penjara, dan di sana Kenna baru menyadari bahwa ternyata dirinya sedang hamil. Kembali ke masa sekarang, saat itulah Patrick pun datang dan melihat Ledger yang sedang berduaan dengan Kenna. Patrick tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena Ledger seolah-olah sudah mengkhianati teman baiknya.
Ledger akhirnya mencoba memberi pemahaman pada Patrick, tapi tindakannya justru berakhir dengan menerima pukulan yang kemudian disaksikan oleh Diem secara langsung. Dari situ Ledger segera pergi menemui Kenna. Melihat bekas pukulan di wajah Ledger membuat Kenna merasa bersalah dan menganggap dirinya harus segera pergi sebelum keadaan memburuk. Kenna juga meminta Ledger menemui Patrick dan Grace untuk meminta maaf, serta jangan sampai ia membenci keduanya. Dengan terpaksa, keduanya pun harus berpamitan satu sama lain di malam itu. Ketika akan meninggalkan kamar, Ledger melihat bukunya Kenna dan mengambilnya diam-diam, lalu memberikan buku tersebut kepada Grace dan Patrick agar mereka tahu kejadian di malam itu, serta bagaimana penderitaan Kenna selama ini setelah kehilangan Scotty. Di hari berikutnya, ketika Kenna akan meninggalkan motel, Grace mendatangi Kenna dan mengungkapkan kalau sekarang ia mengerti posisinya Kenna dan merasa Scotty akan mengizinkan Kenna bertemu dengan anaknya. Sore harinya, Kenna datang sambil membawakan sebuah boneka kepada Diem. Ledger sempat heran kenapa Kenna tiba-tiba berada di sana. Tapi Grace mengatakan ia sendirilah yang mengundang Kenna dan ia pun meminta Ledger untuk masuk bersama-sama. Lalu Kenna dan Ledger pergi ke halaman belakang untuk menemui Diem yang sedang bermain seorang diri. Di sana Kenna mengatakan secara perlahan bahwa dirinya adalah ibu kandung dari Diem. Meskipun Diem tidak menunjukkan ekspresi sedih ataupun terharu karena telah bertemu sang ibu, tapi kejadian ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Kenna karena akhirnya ia bertemu dengan putrinya. Kenna lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan Grace yang menangis. Grace merasa ia harus mulai berdamai dengan dirinya dan mereka semua harus move on dari kejadian di masa lalu. Setelah itu, Kenna dan yang lainnya pun berkumpul sebagai keluarga. Diem dipertemukan kembali dengan ibunya serta mendapatkan peran ayah dari Ledger. Ledger sempat pergi menyendiri ke belakang yang membuat Patrick segera mendatangi Ledger. Patrick mengungkapkan kalau ia sudah mengenal Ledger sedari kecil dan tidak pernah menemukan alasan bahwa Ledger akan mengecewakannya. Jadi, jika Ledger merasa Diem pantas bersama Kenna, maka Patrick juga akan merasakan hal yang sama. Setelah semua yang terjadi, Ledger pun akhirnya bersama Kenna. Ledger membawa Kenna dan Diem mengembalikan memorial Scotty ke tempat asalnya. Dan dari sinilah film Reminders of Him tahun 2026 akhirnya berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur cerita dari film ini hingga selesai. Terima kasih juga yang telah menemani gua dalam bercerita. So, kita bertemu lagi ya di video-video seru dan baru berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.